Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku pengen bikin one brand makeup lagi. Tapi ini sebenarnya aku udah pernah buat, yaitu brand Can Make. Cuman aku itu kenapa bikin lagi, karena yang kemarin itu kan gak full kan guys. Kali ini aku bener-bener full. Aku udah punya semua yang aku butuhin. Jadi ini jauh lebih lengkapnya lagi. Jadi kalau misalnya waktu itu kalian nonton yang one brand makeup Can Making itu, kalian mending nonton yang ini karena ini lebih lengkap lagi. Tapi kalau kalian pengen nonton yang itu ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Cuman yang ini lebih lengkapnya gitu. Jadi daripada kelamaan, karena ini aku sambil siap-siap mau pergi ya guys. Jadi kita mulai aja sekarang. Seperti biasa aku akan jepit rambut aku. Oke. Kita jepit dulu rambutnya. Betul, ini aku pakai baju jalan aku. Jadi karena dia putih aku pakai duluan gitu loh, takutnya nanti repot kalau udah make upan. Oke, kita mulai ya guys. Pertama aku mau pakai cushionnya Can Make. Ini adalah Can Make Tokyo Fit Glow Cushion. Aku tuh kayak memang lumayan mengincar cushion ini karena dia itu hasilnya glow, terus dia itu nggak terlalu mahal, jauh lebih mahal tir-tir udah pasti. Aku cushion di rumah sekarang pakainya tir-tir. Ada dua, sama ini yang terbaru Can Make gitu. Oke, jadi ini aku ambil yang nomor 01. Kenapa aku interest banget sama cushion ini? Karena menurut aku lucu banget. Ini tempatnya aja kayak mainan guys. Ya, ini aku ambil 01, nomor yang paling terang. Aku nggak tahu apakah bakal keterangan di kulit aku atau enggak. Hopefully enggak. Orang pusing guys kalau misalnya ini keterangan. Ini dia kotak, lucu banget, kokwet. Masa iya ya ada make up sekokwet ini? Kayak ini lucu banget loh guys. Oke, jadi dia itu ada SPF 50+, PA+++, dan ini dalamnya of course ada kacanya yang belum aku buka dan mungkin tidak akan aku buka karena sayang, tapi nggak tahu ya. Nah, terus ada ini puffnya warna pink dan lucu banget. Ini benar-benar masih brand new banget guys. Dan ini ada isi dalamnya. Wah, susah juga bukannya. Nah, dalamnya ada ini, ada tap of access-nya. Tapi aku tuh jarang banget pakai tap of access guys. Jadi aku kalau pakai cushion ya langsung aku pakai aja gitu. So, aku nggak sabar banget pengen pakai ini. Ini tuh harganya sekitar 150.000, 180.000. Pokoknya nggak nyampe 200.000 deh guys. Ini betul karena nggak bisa di peel off. Aku nggak peel off dulu ya guys biar cepet karena aku sambil siap-siap. So ini dia si cushionnya. Kita peel ke atas ya. Oke. Susah rupanya guys. Oh. Oke. Ini by the way cushion biasa yang sponge, bukan yang mesh. Oke, aku dalam banget nih nggak pakai cushion yang sponge. Oke, ini adalah moment of truth. Aku akan coba tap. Oke, ini aku baru tap biasa, nggak yang aku tekan, dan dia lumayan keluar ya sedikit karena dia bukan mesh. Jadi memang harus agak ditekan. Tuh, warnanya kayak gini di aku. Ini karena lighting sih. Coba ya. Coba kita pakai cushionnya, bener-bener enteng banget guys, gila. Ini cushion kayak, aku nggak tahu sih dia ada coverage atau enggak. Tapi ini tipis banget. Tapi kayaknya nggak begitu keterangan di aku. Jadi masih oke. Kita akan coba tap. Nah, agak sedikit banyak. Aku pakai dulu ya, biar aku bisa lihat. Wow. Wah, gila, dia kayak ada sensasi dinginnya gitu. Ini cushion bener-bener mantul sih kalau menurut aku ya. Dia enteng gitu loh guys. Aku gak tahu bakal keputihan gak ya. Aku ambil nomor 01 soalnya. Hopefully dia nggak keputihan deh, karena setahu aku dia juga masih ada oksidasinya gitu. Oke. Aku akan blend cushion ini. Ini kalau kalian bisa lihat ini udah pakai, ini belum. Memang dia nggak senampol itu ya untuk cushionnya, coveragenya tidak senampol itu. Tapi yang aku suka warnanya dia sih, kayak dia teksturnya tuh seenteng itu loh guys.
Cuman ini udah better banget, dia bisa mengcover si merah-merah di muka aku. Aku akan selesaiin dulu base aku, jadi ini kira-kira perbandingannya ya. Oke guys, ini aku udah selesai pakai cushionnya full face. Dia memang kalau untuk coverage aku udah tahu kayak dia tuh gak mungkin bisa se-coverage pakai tir-tir, karena kalau tir-tir itu dia coveragenya parah banget kan, memang bener-bener kayak full coverage gitu. Kalau yang ini menurut aku dia itu lebih ke medium kali ya, medium gitu. Ini medium coverage aja menurut aku, tapi bukannya yang low coverage ya, enggak, ini tuh medium aja menurut aku. Enggak yang nggak bisa menghilangkan atau menyamarkan gitu loh, dia masih menyamarkan banget dan kayaknya tidak keputihan. Kayaknya warna ini cocok di aku. So kita lanjut aja. Ini untuk cushionnya Canmake ya, cakep banget. Dan memang produk-produk Canmake itu kebanyakan semuanya kayak natural banget gitu. Nah ini untuk selanjutnya, pakai alis, pakai Canmake Tokyo Fit Styler Eyebrow. Kalau yang ini itu aku udah pernah bikin waktu itu guys, tutorial pemakaiannya. Jadi kalian tinggal lihat aja di video yang satu lagi. Ini BTW if you guys wondering, aku pakai yang 01 ya. Kebanyakan yang aku ambil itu warnanya semua warna-warna terang sih guys. Jadi mungkin kalian kalau warna kulitnya agak gelap, kalian di Jepang itu bisa ambil warna, kalau yang warm banget bisa ambil warna 03 ke atas. Tapi kalau masih yang kayak normal gitu, kalian bisa lah ambil yang warna 2 nya gitu bisa. Oke, ini dipakein aja. Dia tuh gampang banget guys, cara pemakaiannya kayak pakai eyeshadow buat alis gitu loh. Dan aku udah semakin pintar membuat alis pakai ini, karena butuh latihan aja sih. Kalian kalau nonton yang pertama kali aku buat alis pakai eyebrow ini tuh aku agak sedikit sulit ya, tapi sekarang aku udah lumayan sedikit gampang. Ini kalian tinggal brush aja. Terus kalau mau bikin panjang, kalian nggak pakai tip yang tipis ini, kalian tarik aja gitu. Jadi deh alisnya. Aku kali ini bikin alisnya nggak ketebelan ya guys, nggak kayak yang kemarin. Oke, jadi ini untuk si eyebrow. Nggak mau jelasin terlalu begitu banyak karena waktu itu udah pernah aku jelasin. So next kita lanjut ya. Setelah pakai eyebrow ini, kita lanjut ke eyeshadow. Ini adalah eyeshadownya Canmake, namanya Canmake Tokyo Petite Palette Eyes. Ini tulisannya di sini. Yang ini itu nomor 03 aku ambilnya. Kalau ini karena eyeshadow palette, jadi dia warnanya tuh banyak. Dan aku sebenarnya pengen beli yang warna lain juga karena lumayan menarik. Cuman aku waktu itu belinya yang ini, yang lumayan terkenal. Ini juga aku udah pernah bahas ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang belum nonton videonya, kalian boleh nonton. Karena aku udah bahas di situ. Dia sebenarnya kasih guys spatula untuk eyeshadownya, cuma aku tidak pakai. Ntar aku bersihin dulu brushnya, ini masih ada warna-warna eyeshadow yang kemarin. Oke guys, kita pakai ya. Aku mau pakai base yang ini ya, mau agak sedikit pinky hari ini. Jadi base-nya aku langsung kasih warna pink aja. Oke, mantap mantul. Oke, ini udah pakai base, terus depannya aku bakal pakai depannya mungkin aku akan pakai yang agak sedikit lebih tua ya. Tapi ini kayak kurang gitu warna matte-nya, guys. Aku pakai inilah depannya kalau gitu. Aku pakai ini aja. Maaf ya guys kalau ada suara bisik-bisik. Lagi ada yang berperang dengan kecoa. Taruh di depan. Kayak gitu. Oke, aku bikin sesimpel ini aja karena aku lagi buru-buru juga. Dan aku akan pakai ini glitter yang ini, pink terang, supaya warna pinknya tuh nyala gitu loh. Aku hari ini lagi pengen pinky.
Nih guys, kayak gini kira-kira aku akan bikin mata satu lagi. Nanti kita akan kembali, oke? Guys, ini 2 mata udah jadi ya. Sama gak sih? Harus sesama lah ya. Kayak gitu, sesimpel itu yang kayak tadi aku bilang. Pokoknya taruh yang muda di belakang, terus yang tua di depan, terus tinggal pakai glitter. So, yes, so simple. Ini eyeshadownya untuk yang Can Make. Terus, next aku mau pakai eyeliner. Ini eyelinernya Can Make. Kalian lihat, Can Make tuh kayak mainan semuanya. Kayak kotak coklat guys, lucu banget, malah ada kayak sendok tuh ada sirupnya gitu. Ini eyelinernya tuh bukan eyeliner yang spidol, tapi eyeliner pencil. Ini nomor 03 dark brown. Jadi aku tuh kalau pakai eyeliner memang selalu ambil yang dark brown guys. Aku nggak pernah ngambil yang black, karena kalau black itu terlalu apa ya, kayak terlalu tebel aja gitu loh, terlalu bold untuk makeup yang biasa aku bikin. Terus kan alis aku juga brown, terus rambut aku juga lebih sering brown dibandingkan black. Jadi dia dalamnya kayak gini. Ini packagingnya ya ini dalamnya kayak gini guys. Namanya adalah Can Make Tokyo Creamy Touch Liner. Siapa tahu kalian mau beli. Dan nama-namanya tuh lucu gitu loh kalau Can Make. Coba bilang cepat, yang cepat, bisa nggak? Ada guys. Nah, aku pikir nggak bisa naik, udah agak takut kita ya. Setahu aku ini tuh kalian puter sesuai sama yang kalian butuhkan aja. Karena dia kalau udah diputer itu nggak bisa dibalikin ke bawah lagi guys, gitu ya. Ini aku akan bikin. Aku sebenarnya jarang bisa pakai. Oh my god, dia halus banget. Aku baru mau bilang aku jarang bisa pakai eyeliner yang kayak gini. Tapi ternyata dia cakep banget loh. Cakep banget. Bentar, ini aku kepanjangan tapi ini warnain dulu lah ya. Tuh, dia bener-bener natural banget kalau kalian pakai eyelinernya ini, kayak nggak pakai apa-apa anjir. Nah, dah, nih guys hasilnya. Aku pakai sampai ini kali ya, belakang kali ya, jadi biar sejajar sama kayak gitu. Jadinya kayak gini, cakep banget. Aku ngaca dulu bentar ya, aku mau lihat. Oh my god, yes, ini yang aku butuhkan. Kayak aku tuh bener-bener butuh banget eyeliner yang kayak gini. Dan karena dia harus dikit-dikit aja keluar ini, jadi kayak ini bakal sangat ini ya, bertahan lama, bisa ngirit. Dan kalian lihat deh, yang udah dipakai eyeliner sama enggak. Padahal ini aku pakai tipis banget, bener-bener tipis banget. Tapi di kamera aja bisa kelihatan yang ini tuh udah ada kayak fitur eyeliner, yang ini belum. Ini yang aku suka sama pencil eyeliner, itu bagusnya. Dan dia bener-bener creamy, sesuai dengan namanya, sangat-sangat creamy. Aku cinta mati banget. Aku tuh dulu pernah pakai yang kayak gini juga guys, mereknya Innisfree, tapi dia nggak se-creamy ini. Dia susah banget untuk di-apply-nya. Yang ini tuh gampang banget guys. Ternyata pakai eyeliner pencil itu berdasarkan mereknya juga ya. Kalian tuh harus cari pinter-pinter deh. Kalau misalnya yang dapatnya bagus kayak gini tuh, dia bener-bener gampang banget di-apply-nya. Lihat, dia keluar dengan sangat gampang. Nggak ada yang namanya kesusahan sedikit pun. Ini aku tambahin bawahnya karena terlalu kosong. Tuh, tinggal ditarik aja gini supaya dia panjang. Udah guys, udah jadi eyelinernya. Cakep banget, aku suka banget. Dan dia very very natural, sesuai sama yang aku mau. Lihat tuh, segampang itu bikin eyeliner pakai pencil eyeliner ini. Dan ini aku udah nggak perlu tarik-tarik lagi. Segini tuh udah cukup banget guys, pasti. Nih ya, jadi kalian bisa irit banget kalau pakai eyeliner kayak gini. Ini aku ambil yang 03 ya tadi, yang dark brown, dan bagus banget. Dark brown aja udah kelihatan tebel banget tuh. Ya, aku memang masih belum begitu rapi pakai eyelinernya, karena aku jarang-jarang pakai pencil eyeliner. Biasa kan pakai yang tinta. Tapi pakai yang ini gampang banget. Duh. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Next, kita akan pakai si Aegiosal. Ini Can Make Tokyo Plum Puku Coordinate Eyes.
ini adalah buat bikin egosol seperti biasa, dikasih spatula juga. Aku akan pakai kalau yang ini. Dan aku akan pakai yang warna pink ini ya. BTW ini aku ambil yang 02. Ini aku udah pernah kasih tahu kalian juga sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat di video itu aja kalau mau penjelasan lebih lanjut. Ini aku pakai dulu di bawah mata aku. Tenang guys, aku abis ini bakal bikin bulu mata, tapi aku bikin egosol dulu ya. Jadi biar kelar semuanya selesai. Nah, kalau udah ada shadownya gitu, kita pakai yang tengah ini. Aku harus buru-buru guys, karena aku abis ini mau pergi juga. Aku suka banget loh sama eyelinernya, bener-bener mantul. Nih guys, untuk egosalnya udah jadi. Aku akan bikin yang satu lagi biar cepet ya. Jadi pakai egosal Canmake itu gampang banget, gak susah sama sekali. Kemarin mungkin aku agak sedikit karena baru belajar, jadi masih kagok. Tapi karena udah ngerti caranya tuh, jadi gampang banget makainya. Tuh, kayak gitu. Memang dia natural banget egosalnya tuh. Kalau di dunia itu sebenarnya udah kelihatan banget ini guys, makeup aku gitu ya. So, aku bikin yang satu lagi. Oke guys, ini udah jadi untuk egosalnya. Sekarang kita akan bikin untuk bulu mata aku ya guys. Bulu mata itu kalau untuk di Canmake aku ada maskara. Ini juga aku pertama kali baru coba. Jadi sejauh ini yang pertama kali aku baru coba yang aku kasih ke kalian adalah cushion, eyeliner, that's it. Sama ini sekarang ya. Mascara ini aku ambil yang warna black. Kalau maskara aku black karena aku kayak takut gitu kalau misalnya dark brown dia agak keterangan di bulu mataku. Jadi aku ambil yang black, udah terbiasa juga. Ini namanya Quick Lash Curler yang ini. Kalian cekrek maskara ini karena aku lihat baik banget yang pakai maskara ini dan jadinya tuh sebagus itu guys. Aku tuh berharap banget ini adalah maskara yang tepat untuk aku, yang memang cocok sama aku. Ini kayak gini. Sekarang aku akan jepit dulu bulu mata aku. Kita jepit. Kita lihat. Dia eyelinernya lumayan loh, bertahan guys. Biasa tuh eyeliner suka hilang gitu kalau dijepit. Oke guys, ini aku udah jepit. Aku udah jepit semaksimal mungkin. Dan ini dia spatula di dalamnya kayak gini. Dia bentukannya tuh kayak, dia nggak ada bulu-bulu sih ini. Dan aku nggak tahu apakah ini harus di tap of access, kayaknya ini nggak perlu deh. Jadi kalian keluarin terus kalian langsung pakai. Kita pakai. Ini bentuk maskaranya bener-bener aneh banget. Aku nggak pernah pakai maskara yang bentukannya kayak gini guys. Nge-curl sih memang langsung. Wow, dia langsung naik. Tapi memang aku kan kurang ada bulu mata ya guys, jadi agaknya sedikit. Tapi dia bener-bener langsung naik loh. Langsung naik loh. Ini kalau yang punya bulu mata banyak sih bakal bagus banget di kalian yang bulu matanya tebel, karena dia langsung naik tuh. Noted ya guys, bulu mataku tuh susah banget naiknya dan dia bisa naik, jadi ini bagus. Aku akan bikin yang satu lagi terus nanti aku kasih kalian. Oke guys, jadi ini aku udah pakai untuk si maskaranya karena memang balik lagi bulu mataku tuh tipis banget guys, jadi nggak akan kelihatan tebel gitu loh. Tapi ini tuh dia bisa menaikkan bulu mataku yang biasanya susah untuk naik. Cuma kalau untuk bulu mataku ini kan memang abnormal ya, jadi aku harus jepit lagi sekali lagi, dia pasti akan naik banget. Tapi aku akan tunggu dia kering dulu, nanti aku jepit sekali lagi terus kalian lihat senaik apa dia. Oke, ini diingat kembali permasalahannya karena bulu mata aku tuh memang susah banget buat naiknya kayak gitu. Tapi ini baru sekali dijepit aja udah bisa senaik ini. Menurut aku ini udah bagus banget. Jadi dia bener guys, Quick Lash Curler sesuai dengan tulisannya. Memang cepet banget dia bisa menaikkan bulu mata. Cuman ya begitu deh, saya kan bulu matanya tipis, terus susah banget naik ke atasnya. But I love it so much. Sekarang aku akan pakai blush on.
kita lanjut ya, masih panjang ini, nggak panjang sih, 3 step lagi. Ini adalah step ketiganya. Powder cheek ini pakai Canmake Tokyo Powder Cheek yang P02 gitu. Warnanya memang cool tone banget. Ini aku juga udah pernah kasih ke kalian si Canmake yang ini. Di tap-tap aja ya guys pakai brush, terus tinggal di apply ke muka kayak gitu. Wah, bagus sekali. Aku suka banget deh makeup Canmake itu, dia kayak natural tapi make up gitu loh guys. Kayak aku seneng banget pakainya, nggak perlu effort yang berlebihan gitu untuk pakai. Kalian bagi yang baru belajar makeup, menurut aku cocok banget pakai Canmake. Semua barang-barang dia tuh mantep, kayak makeup tapi but natural gitu. Aku suka nih kayak gini ya. Jadi udah pink kan. Bentar aku lihat kaca dulu ya, karena di sini ada lighting. Oke, udah cukup pinknya. Cakep banget, aku suka. Oke. Tuh. Bagus deh. Cushionnya dipakein sama blushnya, dia ngeblend banget. Di dunia nyata pun ngeblend banget, guys. Oke, setelah pakai blush, ini adalah step yang aku nggak pernah gunakan. Kayak aku jarang, bahkan kayak bisa dihitung jari aku pakai makeup yang ini. Abis ini aku akan pakai Canmake Tokyo Moon Yuto Highlighter. Aku akan pakai highlighter, dan ini tuh nomor 02. Aku sengaja cari yang kayak apa sih ini namanya, pink-pink gini guys. Warnanya ini tuh masih baru. Ini bener-bener masih baru. Aku buka dulu sebentar ini, karena bakal lama kalau aku buka, jadi sini kayaknya. Oke, ini udah kebuka sama aku. Tempatnya lucu banget guys, kayak diamond gitu. Terus di dalamnya kayak gini. Aku nggak tahu ini krim apa powder. Kita coba aja ya. Dia kayak semi krim semi powder gitu. Dia hasilnya kayak gini. Terus kita tinggal pakai aja di sini. Dipakai di samping. Ntar ya, aku lihat kaca dulu guys. Aku takut nanti jadi guys, kalian bisa lihat gak yang sinar-sinar itu tuh aku udah pakein highlighternya. Aku karena nggak pernah pakai highlighter, jadi aku pakai dikit-dikit ya, karena aku takut banget dia blinding banget gitu loh. Tapi dia nggak terlalu blinding banget sih. Jadi kayak tuh, gila, highlighternya sih cakep loh highlighternya loh. Oke, aku cuma pakai di sini sama di sini aja, sama dagu kali ya dikit ya. Aku nggak tahu highlighter sekarang pakainya gimana sih guys, masih sama kayak dulu nggak sih? Nih, tuh kalau kalian bisa lihat ini udah blinding, tapi karena ada lighting jadi mungkin nggak begitu kelihatan warnanya, tapi ini blinding banget dan aku suka banget. Oke guys, next terakhir aku akan pakai loose powder. Ini yang waktu itu aku pernah bilang ke kalian lupa ya. Ini adalah Canmake Tokyo Silky Loose Powder, Loose Moist Powder. Aku ambil yang P01 karena ini memang cocok banget sama warna kulit aku, dan dia itu bisa kayak bikin efek kayak muka tuh jadi moist gitu loh. Aku tuh kan nggak pernah pakai loose powder ya guys. Ini bagus banget tempatnya, kuat banget. Aku nggak pernah pakai loose powder karena muka aku tuh krimpel. Jadi aku akan pakai loose powder ini, karena loose powder ini katanya memang bisa untuk bikin muka terlihat moist. Dan ini ada puffnya guys, dia dalamnya kayak gini, lucu banget. Oh my god. Aku akan buka segelnya. Kita akan pakai si loose powder yang aku udah penasaran banget. Sumpah ini bakal jadi apa. Ini udah aku buka. Aku nggak begitu ngerti cara pakai loose powder, jadi mungkin aku akan tumpahin dikit gitu. Nah terus kan udah ada nih, kita pakai. Apakah dia akan bikin muka aku moist, atau dia akan bikin muka aku justru kering banget pakai loose powder ini? Dia lumayan bagus loh guys. Dia lumayan ngeset. Kalau kalian lihat yang ini masih lebih shining dari yang ini, tapi yang ini tuh kayak matte-nya tuh nggak bikin kering. Itu yang aku suka. Aku akan coba cara ini, aku tuangin ke sini kali ya. Nah, jadi kelihatan gitu loh barangnya. Nah, kayak gitu. Kita coba pakai sebelah sini.
Kalau kayak tadi kedikitan aku greget. Dia nggak bikin kering sama sekali. I like. Oke, ini aku rekomen banget bagi kalian para kulit kering yang pengen banget pakai loose powder untuk ngeset makeup kalian. Kalian bisa beli si Can Make ini karena dia bener-bener bagus banget ngesetnya. Dia nggak bikin muka kering sama sekali. Tuh, ini aku pakai setebal ini guys. Dia nggak bikin kering sama sekali dan warnanya tuh cocok banget. Kalau aku kan lumayan terang ya warnanya. Tapi ini tuh nggak sesuai dengan warna kulit juga sih sebenarnya. Cuma kalian kalau mau yang lebih natural dia ada, yang nggak sepinky ini. Itu dia ada. Wah, aku suka. Dia jadinya cakep banget. Ini adalah settings, nggak tahu sih bisa dibilang setting powder banget, tapi intinya ini loose powder yang bagus banget. Kalian wajib coba, bagus banget, nget. Oke, setelah itu terakhir aku akan pakai si ini lip produknya Can Make. Aku ambil ini namanya Lip Roach ya kalau nggak salah bahasa Inggrisnya. Ini tuh aku ambil yang 06, jadi dia tuh kayak tint gitu tapi versi balm. Pokoknya harusnya bakal moist gitu jadi di bibir. Tapi seperti biasa aku akan pakai lip balm dulu kali ya. Cuma aku bingung gitu loh guys, aku pakai lip balm apa ya supaya yang nggak terlalu pink. Nggak ada lip balm lain. Ini tidak bagian dari rutin Can Make-nya, tapi aku memang harus pakai lip balm dulu karena bibir aku kering. Oke, kita buka ini baru banget juga. Iya, aku masih surprise sama loose powder karena aku jarang banget pakai loose powder dan dia bisa sebagus gitu. Oke, ini dia Can Make Mochi Purutin. Ini aku ngambil warna yang cool tone gitu, lucu banget ya, ada kokat di sini. Dan dia dalamnya tuh kayak gini guys. Dia ini warnanya mungkin kelihatan kayak ungu banget, tapi sebenarnya enggak. Ini tuh hasilnya kalau udah aku cocokin ya. Dia harusnya kayak lip tint Roman yang aku punya. Nanti aku kasih lihat gambarnya di sini deh. Oke, kita coba naikin ke atas. Tahu aku ini dikit-dikit aja karena dia nggak bisa dibalikin ke bawah lagi sama kayak eyeliner tadi. Jadi kalian udah, aku bakal keluarin sedikit itu karena aku takut kelebihan. Aku akan pakai ini doang ya guys hari ini. Tadi tuh aku cuma pakai lip balm. Oke, kita lihat. Oh, wow, warnanya bagus. Tuh, jadinya udah cukup sekian dan terima kasih. Ini udah kayak, tapi yang aku nggak suka nih yang kayak begini-begini suka bleber nih. Tapi nggak apa-apa, bisa dibersihin. Asal warnanya bagus. Dia ada rasa mint-mintnya gitu ya guys. Tapi jadi kayak gitu. Udah cukup sesimpel itu aja. Pakai si Purutin ini, nggak perlu ribet-ribet ya. Udah deh, selesai makeup ini ya. Ini adalah hasil makeupnya. Cuma kalian kayaknya kalau misalnya mau pakai loose powder tadi guys, satu yang bisa aku kasih saran, blush kalian kalau mau mentok bener-bener kayak banget gitu, kalian pakai blush agak sedikit tebal. Atau kalian bisa bikin blushnya itu nanti ditaruh lagi di atasnya. Tapi aku kayak gini aja kayak udah cukup. So ini hasil akhirnya aku pakai makeup dari Can Make. Hasilnya cakep banget. Nanti aku akan kasih foto cing pakai lighting matahari aja supaya kalian bisa lihat hasilnya sebagus apa. So semoga kalian suka sama video ini dan kalian bisa lihat full makeup pakai Can Make itu sebagus ini. Tapi memang dia nggak yang terlalu menor banget gitu ya makeupnya, but I love it. So thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you on my next video. Bye.